semuanya, perkenalkan nama aku Ika Tampu dari Fakultas Vokasi, Prodi Perbankan dan Keuangan dengan NIM 241751034. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari internal growth dan juga external growth, serta perbedaan dari internal dan juga external growth, serta jenis-jenis dari internal growth. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari internal growth. Jadi, internal growth ini merupakan sebuah perluasan usaha di mana perusahaan ini hanya mengandalkan sumber daya dan kemampuan internal perusahaannya. Contohnya ini seperti meningkatkan kapasitas produksi, menawarkan produk yang sudah ada dengan varian baru ke pasar, meningkatkan penggunaan iklan, meningkatkan penjualan, dan juga lain-lain. Lalu, external growth. Nah, external growth ini kebalikan dari internal growth tadi, teman-teman. External growth ini merupakan pertumbuhan perusahaan yang terjadi melalui penggabungan, akuisisi, atau kemitraan dengan perusahaan lainnya. Nah, sesuai dengan namanya ini, pada jenis ini perusahaan membutuhkan pihak eksternal untuk mendukung kegiatan ekspansi bisnisnya. Contohnya itu nih, sebuah perusahaan teknologi membeli perusahaan startup untuk mengakses teknologi baru ataupun basis pelanggan yang lebih besar. Contoh keduanya itu seperti perusahaan makanan yang bergabung dengan perusahaan lain untuk memperbesar kapasitas penelitian dan pengembangannya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke perbedaan internal dan juga external growth. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama seperti dari definisi dulu, kalau internal growth itu pertumbuhan yang terjadi melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas perusahaan sendiri. Sedangkan external growth itu pertumbuhan yang terjadi melalui akuisisi, merger, ataupun kerjasama dengan perusahaan lain. Banyak kan kita lihat seperti perusahaan-perusahaan itu yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti brand lokal ataupun brand-brand yang sedang viral. Jadi mereka tuh melakukan akuisisi untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, kalau dilihat dari sumbernya, internal growth ini berasal dari peningkatan penjualan, pengembangan produk ataupun efisiensi operasional. Sedangkan dari external growth ini, mereka itu melalui strategi aliansi, penggabungan, dan akuisisi untuk memperluas pasar mereka. Kalau dari strateginya, kalau dari internal growth, strategi mereka itu mencakup inovasi, peningkatan kualitas produk, pemasaran yang lebih efektif, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan di external growth ini mencakup pembelian perusahaan lain, joint ventures, ataupun lisensi. Kalau dari keuntungannya, internal growth ini lebih terkontrol, dan kalau resikonya itu bisa lebih rendah. Namun kalau di external growth itu, kalau keuntungannya itu dapat mempercepat pertumbuhan, memperluas akses ke pasar baru, dan meningkatkan skala ekonomi. Kalau di internal growth itu kapasitas internal terbatas, sedangkan mungkin di internal growth itu kekurangannya itu kapasitas internal terbatas sama pertumbuhannya yang cenderung lambat. Kalau di external growth, kerugiannya itu mungkin aja ada potensi konflik budaya dan masalah manajerial karena di eksternal itu merupakan penggabungan dua perusahaan yang berbeda, jadi ada mungkin kemungkinan untuk potensi konflik dan juga budaya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis internal growth dan juga contohnya nih. Jadi jenis-jenis internal growth itu ada beberapa, saya ambil 4. Yang pertama itu pengembangan produk baru. Contohnya ini nih, kita tahu brand Apple itu merilis iPhone baru dengan fitur-fitur inovatif setiap tahun untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Selanjutnya itu ada ekspansi pasar. Contohnya saya ambil yaitu dari Starbucks. Starbucks ini membuka kedai baru di negara-negara baru untuk menjangkau pelanggan di pasar yang belum terlayani. Jadi sebisa mungkin Starbucks ini dikenal oleh seluruh dunia. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Contohnya itu saya ambil dari Netflix. Netflix berinvestasi dalam teknologi streaming untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih baik dan memungkinkan akses ke dalam berbagai perangkat. Jadi dia tiap tahunnya itu pasti ada inovasi baru untuk memudahkan penontonnya itu. Selanjutnya itu ada dari peningkatan kualitas dan efisiensi operasional. Contohnya itu Toyota menerapkan sistem produksi lean untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah dalam proses produksi mobil. Jadi sekian dari penjelasan saya, teman-teman. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti. Saya berharap juga penjelasan saya dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Sekian dan juga terima kasih.